Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analisa antropometri pada wastafel kantin Asrama Putri di Telkom University. Kantin merupakan tempat di mana berbagai orang berkumpul untuk makan. Kantin dapat ditemukan di berbagai tempat seperti rumah sakit, kantor, terutama sekolah dan kampus. Seperti di lingkungan kampus, banyak mahasiswa atau dosen melakukan aktivitas makan mereka di kantin. Sebelum makan, biasanya mereka mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari bakteri atau kuman saat makan, sehingga fasilitas seperti wastafel memegang peran sentral dalam memastikan bahwa standar kebersihan terpenuhi. Antropometri memainkan peran penting dalam penggunaan wastafel, karena setiap individu memiliki perbedaan dalam ukuran tubuh dan karakter fisik. Dalam hal ini, ketidakcocokan antara ukuran dan ketinggian wastafel dengan kebutuhan pengguna dapat mengakibatkan ketidaknyamanan, kesulitan, atau bahkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan prinsip antropometri dalam merancang dan memposisikan wastafel. Tinjauan segi ergonomi mebel sangat penting bagi kenyamanan pengguna karena kondisi mebel yang tidak sesuai dengan bentuk antropometri manusia akan mengganggu kenyamanan pengguna. Yang berikutnya ada uraian penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya, menurut Arkunto 2006. Yang pertama ada metode populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah pengunjung kantin Asrama Putri Telkom University. Pada kantin Asrama Putri, mayoritas penggunaannya yaitu mahasiswa atau mahasiswi Telkom University dengan rentan usia 18 sampai 23 tahun, perempuan dan laki-laki dengan perbandingan seimbang atau sama dengan 1:1. Suku bangsa tidak ditemukan, tidak ada perbedaan antropometri karena rasnya homogen. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur, merupakan suatu pegangan yang dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum dan juga digunakan sebagai pertimbangan suatu kesimpulan. Data literatur ini dapat diperoleh pada buku, internet, ensiklopedia, majalah, dan koran. Yang kedua ada observasi lapangan. Observasi adalah hasil perbuatan jiwa yang secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan tertentu yang diinginkan. Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke kantin Putri Telkom University. Yang ketiga, ada wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview. Wawancara dilakukan dengan beberapa mahasiswa Telkom University. Metode pengumpulan data yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu penghimpunan, penyusunan, dan pemberian keterangan tentang suatu perihal yang terkandung dalam rekaan yang diperoleh, dikutip, dan disaring, baik di lapangan, perpustakaan, arsip-arsip, maupun tempat lain sebagai alat menemukan keterangan-keterangan. Proses yang didokumentasikan adalah aktivitas dan posisi pengunjung saat mencuci tangan. Hasil analisis. Aspek ergonomi yang ditinjau dari antropometri pada kantin Asrama Putri Telkom University adalah keergonomian elemen pengisi ruang, ditinjau dari dimensi perabot dengan antropometri penggunanya. Menurut teori Panero, dimensi wastafel seharusnya panjang dari 71,1 sampai 76,2 cm, kemudian lebar dari 53,3 sampai 66 cm,
dan tinggi 81,3 sampai 109,2 cm. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 PRTM 2006, jarak antar wastafel minimal 80 cm dan ukuran panjang wastafel 50 cm. Lalu menurut Goldsmith, ketinggian wastafel untuk orang yang duduk di kursi roda adalah 67 sampai 82 cm. Selanjutnya, dari hasil analisis wastafel di atas dapat diinterpretasikan bahwa menurut Panero, panjang meja pada lapangan lebih 4 cm dan tinggi meja kurang dari 1 cm. Lalu lebar meja sudah sesuai dengan teori dari Panero. Dan sebagian besar pengunjung sudah merasa nyaman dengan wastafel ini. Sudah dinilai dapat beradaptasi. Kekurangan hampir tidak dirasakan oleh pengguna. Lalu jarak antar wastafel dan ukuran panjang wastafel sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Yang terakhir, wastafel kantin putri ramah untuk orang disabilitas sesuai dengan teori Goldsmith. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, ergonomi ditinjau dari antropometri pada wastafel sudah hampir memenuhi standar teori Panero, dimulai dari panjang, lebar, tinggi, dan kesesuaian fungsi. Yang kedua, wastafel dapat digunakan bagi penyandang disabilitas berkursi roda, sesuai dengan teori Goldsmith. Yang ketiga, jarak antar wastafel sudah memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 PRT-M-2006. Yang terakhir, para pengguna wastafel kantin asrama putri memiliki tingkat kenyamanan yang cukup untuk mencuci tangan menggunakan wastafel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.